Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Nadia berbicara atas data John Hopkins University per 12 September 2021, Nadia mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu saja, Saudara. Sementara itu, Koordinator PPKM untuk wilayah Jawa dan juga Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengingatkan semua pihak agar tidak euforia atas rendahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Protokol kesehatan 3M dan juga 3T sekaligus vaksinasi tetap harus dijalankan. Pemerintah pun mewaspadai potensi gelombang COVID ke depan. Mengutip sebuah studi, Luhut mengatakan Indonesia harus menahan kasus positif sekitar 3 ribuan per hari untuk menahan gelombang baru. Sesuai arahan Presiden, kami di Kabinet juga sudah diminta mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang baru ke depan. Dalam studi tersebut, jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per juta penduduk per hari, atau dalam kasus Indonesia di sekitar 2.700 sampai 3.000-an kasus. Saudara, apresiasi disematkan pada penanganan COVID-19 di Indonesia. Tentunya kita tidak boleh terbuai, lengah sedikit saja. Bayang-bayang gelombang 3 sudah siap menerkam. Bergabung bersama Kompas TV Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat ya Pak ya. Oke, Pak Alex, ini kan kita tahu Indonesia kemudian mendapatkan apresiasi dan juga pujian dari berbagai pihak di dunia, ada dari World Bank dan juga ada John Hopkins University. Sebenarnya apa sih Pak kunci keberhasilan kita sampai bisa menurunkan sebegitu besarnya Pak laju penularan? Sebenarnya Indonesia ini sudah dalam pengamatan dunia dan juga Badan Kesehatan Dunia sejak muncul kasus pertama di Maret 2020. Dan kemudian bagaimana respon pemerintah dengan melaksanakan gugus tugas dan kemudian ada PSBB, mulai dari variasi PSBB-nya yang ketat dan kemudian PSBB berubah menjadi PPKM dan kemudian pelaksanaan PPKM masuk ke dalam PPKM darurat dan kemudian PPKM levelisasi. Jadi yang dilihat itu adalah bahwa dengan instrumen ini kita melihat bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan TNI dan Polri dan seluruh warga itu bisa bersama-sama menanggulangi COVID-19. Walaupun dinamikanya berbeda-beda di setiap tempat, tapi berbagai target yang disiapkan oleh pemerintah itu bisa tercapai sesuai dengan agenda yang sudah dicanangkan. Oke. Tapi persoalannya adalah yang disampaikan oleh John Hopkins tersebut jangan membuat kita akhirnya terlena dan kemudian kita menjadi tidak waspada karena virus itu sendiri juga dalam waktunya dan dalam situasinya mempunyai dinamika dan karakter yang berbeda. Oke. Sebagai contoh itu India, di mana India juga mendapat prestasi dan pujian, tetapi dalam waktu berapa bulan terjadi kasus yang begitu hebat dan kemudian dengan kasus fatality yang cukup tinggi. Jadi ini menjadi pujian ini harus kita rubah menjadi opportunity bagi kita untuk bisa menahan laju infeksi dan kemudian mengawal hasil PPKM yang sudah kita gulirkan ini untuk bisa mencapai kasus yang terkontrol. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa kasus kita tahan di 3.000, tetapi dengan 3.000 ini juga dengan cepat akan bisa naik kalau kita tidak melaksanakan berbagai instrumen 3T, 3M, dan vaksinasi dengan baik, khususnya di desa dan di kelurahan. Oleh karena itu, dalam kondisi situasi di mana sekarang terjadi pelandaian, posko PPKM di desa dan di kelurahan tidak boleh mundur dan tidak boleh melengah, tetapi dia justru menjadi instrumen untuk mengajak warga untuk tetap menekan mobilisasi, untuk tetap meningkatkan 3M, tetap mengawasi supaya 3T terlaksana, dan tetap untuk mensukseskan vaksinasi di desa dan di kelurahan. Justru kata kuncinya itu adalah menjaga, mengawal desa dan kelurahan
supaya bisa tetap terkendali. Oke, jadi jangan sampai terbuai walaupun kita trennya tengah menurun atau melandai, jadi jangan sampai kemudian kita terbuai begitu ya. Nah, Pak Alex, yang juga menjadi perhatian kita adalah case fatality rate. Bagaimana kemudian upaya untuk menekan kasus ini? Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam 2 minggu terakhir ini positivity rate itu sudah antara 3,05%, kemudian turun perlahan-lahan bahkan sampai di 2,14%, bahkan di bawah 1,31%. Tentu ini suatu prestasi yang luar biasa, kerjasama di sektor hulu dan di sektor hilir. Dan salah satu kata kunci di sini yang bisa membuat ini terputusnya transmisi adalah hadirnya isoter di berbagai kabupaten kota. Jadi ini mungkin yang harus kita kampanyekan kepada semua orang. Orang boleh sakit, orang boleh positif, karena memang itu tidak kehendak dia, tetapi jangan diupayakan untuk ada di rumah. Karena kalau di rumah, maka itu berpotensi terjadi klaster keluarga. Kalau klaster keluarga terjadi, akan berpotensi menjadi transmisi di komunitas yang tidak terkendali mulai dari RT dan RW. Sehingga kita juga mengingatkan bahwa isoter itu, walaupun sekarang bornya kecil, tetapi itu harus menjaga supaya tetap tersedia. Sehingga manakala ada yang positif, manakala ada yang terjaring melalui pelacakan kontak dia adalah sakit, kontak erat, maka isoter tetap tersedia. Ini salah satu yang harus kita amankan sampai di akhir tahun. Di samping kita mensukseskan vaksinasi, pelacakan kontak nggak boleh turun. Kemudian isoter tetap harus siap siaga, dimanapun itu tempatnya yang disiapkan. Oke, Pak Alex, yang patut juga diwaspadai adalah jangan sampai ada klaster keluarga begitu ya. Kita tahu tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan, mal, baru-baru ini anak di bawah 12 tahun sudah bisa masuk ke dalam mal. Lalu dari pantauan Satgas sendiri, apakah kemudian ini bisa jadi potensi dalam tanda kutip untuk menimbulkan gelombang ketiga nantinya, Pak Alex? Gelombang ketiga kalau kita mau prediksi sah saja. Artinya tetap saja bisa berpotensi, tapi yang sebagai prioritas tertinggi adalah bagaimana ada kesadaran masyarakat bahwa ancaman virus itu ada di sekitar kita. Baik itu virus yang Delta maupun yang Beta ataupun yang belum datang ke Indonesia yang ada di negara tetangga. Jadi dalam pengendalian ini tentu ada dua. Ada pengendalian secara manual, dilakukan pemeriksaan pelacakan kontak, tapi ada juga pengendalian secara digital, bahwa secara digital itu seluruh masyarakat khususnya di kota-kota sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi dia harus memahami, jangan aplikasi itu hanya sekedar hiasan di handphone, tapi aplikasi itu harus dilihat apakah warnanya hijau, kuning, merah, dan hitam. Nah ini sering bingung nih, bahwa yang hijau itu kalau dia sudah fully vaccinated, 2 kali vaksin. Dan kemudian hasil PCR-nya negatif atau hasil antigennya negatif. Nah, kemudian kalau misalnya dia bekas penyintas dan kemudian dia belum mendapat vaksin oleh karena menunggu waktu, itu nanti bisa di kuning. Jadi ataupun baru vaksin 1 kali. Nah, kemudian 2 hal ini yang harus kita jaga. Misalnya dia merah, belum vaksin sama sekali, maka dia tidak bisa masuk ke ruang publik. Kendati pun dia bawa anak umur 12 tahun, kalau dia punya aplikasi merah, maka dua-duanya tidak bisa masuk. Karena itu sudah menjadi persyaratan. Oleh karena itu, bagi mereka yang aplikasinya berwarna merah, kita dorong supaya vaksinasi. Pemerintah sudah menyiapkan sentra vaksinasi di mana-mana. Kendati pun kalau misalnya ada komorbid, pemerintah juga mendorong supaya komorbidnya dikontrol. Nggak ada komorbid yang tidak bisa terkontrol. Semuanya bisa. Yang penting ada itikat untuk bisa mensukseskan vaksinasi. Yang berikut adalah kalau hitam. Nah, kalau hitam berarti dia tidak boleh bergerak. Sebaiknya kalau yang hitam ini ada di isoter. Dan kalau dia aplikasinya warna hitam, dia nggak boleh bawa anaknya ke mal. Apalagi bergerak ke mal, ke daerah pusat perbelanjaan. Jadi pengertian merah, hitam, kuning, hijau inilah yang harus dipahami betul sama masyarakat di mobile begitu ya. phone-nya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Alexander Ginting telah bergabung bersama kami dalam Berita Utama. Yang penting jangan sampai terbuai, jangan sampai terlena walaupun kita saat ini sedang melandai begitu kasus COVID-19. Terima kasih informasinya Pak Alexander Ginting, sehat-sehat selalu.